Om Swastiastu, Bapak Agus, Swasti Prabda. Semoga Bapak Agus dan sekeluarga selalu sehat dan rahayu. Nah, mengenai rencana Bapak Agus akan membuat krase yang di atasnya ada merajan, ini sudah rampung Dijang buatkan desain, Nah, jadi sesuai dengan keterangan Bapak Agus mengenai media atau lokasi. Nah, pertama kita asumsikan yang Dijang klik ini adalah jalan, ya, dimana sesuai dengan penjelasan Bapak Agus, jalan ini melintang dari selatan ke utara. Nah, ini tanda U ini menunjukkan utara, ya. Ini utara, ini selatan. Nah, sementara rumah Bapak Agus itu lokasinya di barat jalan menghadap ke timur. Niki barat, niki timur. Itu terlebih dahulu dipahami, nggih. Nah, kemudian kita lanjut. Ini adalah jalan yang jelaskan dari sini, ya. Nah, secara umum, standar umum katakanlah, biasanya setelah jalan itu di drainase ini ditutup, ya, drainase got ditutup menjadi trotoar seperti ini. Kurang lebih ada atau tidak Bapak Agus yang tahu, ya. Oke, ada maupun tidaknya itu tidak berpengaruh, kita sebut saja ini adalah trotoar, Nah, seperti itu Pak Agus. Nah, yang paling penting sekarang mengenai letak geografis dan juga ukuran, di sebelah jalan barat, ya, di sebelah barat jalan maksudnya, ya, menghadap ke timur. Nah, kemudian di utaranya, ini di utara, ya, di utaranya rumah Bapak Agus itu ada gang, ya, berarti masuk ke barat. Nah, mengenai ukuran sekarang tanahnya Bapak Agus, ya, yang klik dari sini, dari ujung selatan sampai ke ujung barat ini adalah 11 meter, oke, Dijang tarik. Nah, ini dia 11 meter, 11 meter, 11,00 m artinya 11 meter. Nah, untuk panjang ke belakangnya Dijang tidak hitung karena terlalu panjang, ya. Nah, disinilah nanti kita akan membuat krase Bapak Agus. Nah, jadi sesuai dengan arahan Bapak Agus, di area 11 meter lebar rumah Bapak Agus niki, kita akan membuat krase yang di atasnya ada merajan, ya. Nah, ini untuk krasenya di sini Dijang akan letakkan, oke. Dijang akan warnai saja, Dijang akan warnai saja biar lebih jelas, oke. Ini Dijang pakai warna abu saja, ya. Nah, seperti ini biar lebih jelas. Nah, jadi perencanaannya di sini nanti kita akan membuat krase, ya. Dimana krase itu ukurannya, ukuran struktur yang Dijang maksudkan, ya, 5 meter. Nah, ini 5 meter, kemudian panjangnya itu strukturnya adalah 8 meter. Nah, seperti ini 8 meter, ya. Ini strukturnya, tentu daknya nanti akan keluar di atas. Nah, kemudian penempatan di depan ini dari struktur Dijang buatkan space istilahnya, ya, telajakan katakanlah. Nanti ini akan memudahkan akses, ya. Berapa telajakannya ini? Mundur dari pinggir got, ya, katakanlah trotoar ini, yaitu sesuai dengan penjelasan yang kemarin, mundur lagi 175. Nah, ini angka 175 dalam arti itu adalah 7 tampak, ya, 7 tampak. 1 tampak itu 25 kali 7 itu 175. Jadi Sri Indra Guru Yamo Ludra Brahmo Kalau. Nah, jadi ini adalah wilayahnya Kalau. Nah, seperti itu, ya. Baru kita mulai sekarang membuat bangunan. Seperti itu Bapak Agus, ya. Oke, mengenai angka sesuai dengan arahan atau penjelasan Bapak Agus sudah kita buatkan seperti ini, ya, lebar tanahnya 11 meter, oke. Kemudian mundur krasenya itu lagi 175. Sementara krasenya itu nanti strukturnya 8 kali 5, ya. Nah, itu struktur, oke. Sekarang kita akan tampilkan strukturnya Bapak Agus, ya. Seperti apa strukturnya? Nah, ini strukturnya. Oke, ini yang Dijang maksudkan. Pas dia berdiri di warna tadi, ya. Nah, di 8 kali 5.
dan mundur 175. Oke, kita close lagi sekali biar lebih jelas nggih. Nah, ini pas ya. Nah, pas berdiri di sini. Ini adalah strukturnya. Nah, kemudian mengenai ketinggian Bapak Agus. Ketinggian lantai, katakanlah lantainya Grasso ini untuk strukturnya 30 cm Pak Agus. Setinggi slope ya. Belum termasuk lantai nanti ya. Kalau sampai lantai berapa nanti 40 ya. 40. Nah, kemudian untuk besar kolom ini 30 cm sesuai dengan standar konstruksi ya. Oke, 30 kali 30. Ini angka 30 berarti 0,30 m artinya 30 cm. Jadi persegi dia, kotak ya. Oke. Yang ditunjukkan ini angka 0,30 artinya kotak ini oke, kotak seperti itu. Jadi sama keempat tiang ini, keempat kolom ini sama dia ya. Nah, seperti ini strukturnya. Kemudian di atas tentu ada balok namanya. Ini disebut balok tengah Pak Agus nah, ini disebut balok tengah ini disebut slope atau balok bawah seperti itu Pak Agus. Kemudian baru lantai dak, ini dak kita sebut. Kemudian di sini ada ravel, nanti akan membatasi apa ya, biar kelihatan kokoh bangunan, estetika ini ya. Jadi tidak terlalu tipis kelihatannya bangunan, jadi kita wajib membuat ravel. Ini disebut ravel bahasa konstruksinya. Oke Bapak Agus, seperti itu mengenai strukturnya nggih. Nah, sekarang kita akan tampilkan merajanya Bapak Agus. Oke. Kita akan tampilkan meraja atau di bawah aja dulu ya. Di bawah kita pasangkan lantai ini. Yang delete dulu, yang tunjukkan ini angkanya ya. Oke, lantainya sekarang kita fokus di bawah aja dulu Pak Agus ya. Lantai. Nah, seperti ini lantainya nanti ya. Yang maksudkan tadi 175 itu dari sini itu, kemudian kita apa ya, jadikan akses mobil masuk nanti seperti itu. Ini trotoarnya kan sudah kepotong, sudah landai katakanlah ya, sudah landai seperti ini ya. Ini juga kita landaikan pakai beton nanti. Kemudian beton itu kita apa ya, finishing dengan batu seperti ini jadinya nanti. Inilah tujuannya, salah satu tujuannya selajaan itu ya, nanti kita manfaatkan untuk melandaikan akses dari jalan raya ini masuk ke Grasso. Itu fungsinya. Coba dibayangkan kalau misalnya ini maju, tentu susah bawa mobilnya. Ngentuk istilahnya bumper depan itu, apalagi mobil city car itu pasti ngentuk ya. Nah, kalau mobil apa ya, SUV kayak Fortuner, apa ya namanya itu, yang tinggi-tinggi Pajero kayak CR-V itu tinggi kan tidak masalah ya. Terutama mobil city ya, city car-nya itu pasti bentuk bumpernya ya. Dengan mensiasat seperti ini di telajaan itu, jadi enak, manuvernya enak. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan tampilkan ini kan strukturnya, baru strukturnya. Masih kita berfokus di lantai 1. Yang akan tempel ini kan bata atau batako, tidak masalah ya. Nah, dindingnya, cuman di dinding di sini aja untuk membatas di gang ini ya. Ini sudah komplek, kita plester aja finishingnya, kemudian pakai waterproofing seperti itu, warnanya kurang lebih seperti ini nanti. Nah, kemudian sementara ini masih mentah, dia kelihatan batanya, kita tutup nanti steel bali dan juga kolomnya ya. Kita sebut saja steel bali. Nah, ini steel balinya nanti. Nah, seperti ini pilar ya. Nah, jadi ada lampunya juga, ada pilar. Di mana pilar-pilar ini, tiang-tiang tadi kita tutup dengan pilar. Nah, ini kita tutup dindingnya dengan steel bali dan batu alam, pilarnya kita tutup ya. Pisnya nanti menghadap ke selatan dia, yang bagian dalam. Nah, seperti ini jadinya. Oke, steel bali. Oke, untuk depannya ini pakai pintu ini, pintu harmonika ya. Di kota memang harus lebih safety dia.
kita tidak bisa pakai pintu tarik ke turun itu ya. Ini memang dia sifatnya tarik ke sini, ke samping harmonika, itu lumayan mahal ini ya. Nah kemudian di atasnya ada grill namanya ya, biar tidak terlalu tinggi kesannya. Standarisasinya seperti ini. Nah, jadi kalau mobil sudah masuk misalnya, nanti kita tutup di sini seperti itu, Bapak Agus ya. Sini ada lampu nanti, ada lampu nanti turun. Nah seperti itu. Kemudian pis dari selatan dari rumah, seperti ini nanti. Oke, nah seperti ini nanti. Nah kemudian sekarang tiang masih berkutat di pis ya, di wajah ya, pasad katakanlah. Oke, angkul-angkul. Nah di sini menurut arahan Pak Agus, di sini kita akan buat angkul-angkul, gerbang, Kalau angkul-angkul yang kecil, kalau yang lebar bisa masuk mobil itu apa namanya itu, gerbang. Nah ini seperti ini tampilannya. Kita sambung dengan tembok yang tadi. Oke, kita close lagi seperti ini. Oke, yang tampilkan lagi. Nah seperti ini nanti. Ini kan di 11 meter ini kan sudah habis kita tembok seperti ini. Temboknya sebagian biar tidak mengganggu tetangga. Nah seperti ini, seperti itu. Nah kemudian gerbangnya ini dia itu murni, tidak ada gentengnya, lengkung ya. Nah kemudian mengenai lebar pintu masuk ini, lebar gerbangnya ini sudah lebarnya 233, 233 artinya mobil itu sudah enak manuvernya masuk, karena 233 itu mobil, kalau mobil SUV itu kan 195 Bapak Agus. Sementara 195 ya spion, katakanlah Fortuner itu 195 spion luar ya. Jadi ini ada tersedia 233, dalam arti 5 tambah 33 itu 38 cm bagi 2 ya 19 cm sudah ada space dari sini ya, cukup, sangat cukup ya, karena ini memungkinkan mobil itu sudah lurus di sini. Kenapa sudah lurus di sini? Karena sudah kita buatkan manuver ini mundur dia seperti jangkam kodok istilahnya. Di sini tidak ada rumus mobil itu masih belok, posisi mengkol itu tidak ada, dia sudah posisinya lurus di sini. Nah, seperti itu, karena ini sudah jauh, jadi kecil kemungkinannya kena di sini ya, karena kita sudah punya space 18 cm satu sisi. Nah, seperti itu. Inilah tampilannya nanti rumah Bapak Kedet ketika kita isi gerbang dan garase. Nah, seperti ini di 11 meter. Oke, di sini biar tidak rancu istilahnya dengan gang, kita pakai sekat ini, steel Bali di sini. Nah, seperti ini, Kemudian di sini juga kita isi tembok pembatas yang di tetangga ya. Nah jadi identitasnya jelas sekali ini, jelas ya, jelas di 11 meter itu jelas ya. Nah ini masih angka 11 meternya. Nah kemudian untuk ini lupa yang untuk bagian yang patung katakanlah, patung ini ya, patungnya monumental istilahnya, monumen itu mudah diingat ya. Nah, jadi gede dia. Nah, seperti ini kalau berbandingkan dengan orang figuran ini, jadi setinggi kita. Jadi figuran ini tingginya adalah tinggi sebenarnya, yaitu 165 ya. Jadi mudah diingat rumah kita itu ketika ada simbol fundamental ya, monumental namanya, monumen ya. Seperti itu, tinggi, ada jelas identitasnya. Seperti itu Bapak Agus. Oke, sekarang Titiang akan kembali flashback sekarang ke Grasso. Nah ini di area 5 meter tadi yang kesimpulannya sekarang bahwa posisinya itu di 5 meter ternyata mampu menampung 2 mobil secara berderet ya. Nah seperti ini, Tiang sengaja tampilkan mobil ini, mobil family 1 dan juga mobil city car 1 berdetail. Jadi kalau untuk
masuk ke belakang, jadi menampung 4 mobil. Oke. Apakah ada di sini semuanya masuk dari timur, atau barangkali dari sini nanti masuknya dari gerbang ini. Nah, ini ada landai ya, memungkinkan, sangat memungkinkan, boleh dipilih mau masuk dari sini, mau masuk dari sini, no problem. Itu bagus ya. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang Tiang lanjut ke dalam. Tiang pikir sudah ya, ke dalam sekarang tangga. Nah, sesuai dengan obrolan kita tadi pagi ya, ini tangganya satu arah dia, satu arah, jadi agak lewat ya ke halaman. Semoga saja cuman lagi sedikit ya dari bangunan kita tuh, cuman lagi berapa senti ya, cuman lagi 64 senti dari bangunan bataran kita ya keluarnya. Jadi tidak keluar dari dari dak ini, tidak keluar dia ujung tangganya, karena kita memang buatnya satu arah. Nah, seperti ini. Jadi keidealan tangga ini tingginya cuman masing-masing tangga ini 21. Wih, enak sekali ini 21. Sementara ke depannya adalah 30 cm. Ideal ya. Ideal secara konstruksi, ideal. Coba aja naik di posisi ini, bagus kok ya, tidak terlalu capek juga. Oke. Satu arah. Nah, mengenai bangunan yang ada di sini, di area ini ya, Tiang tidak tahu seperti apa bangunannya. Nah, nanti begitu masuk dari Bapak Agus, masuk dari sini, dari Grasso ini, jadi bangunannya itu jelas terlihat, tidak begitu tertutupi, tidak begitu terhalangi. Itu yang Tiang maksudkan ya. Nah, tidak terlalu terhalangi, masih ada kok, masih bebas akses yang sini, mobil pun masih bisa masuk ke sini. Itu yang Tiang maksudkan ya, cuman konsekuensinya agak lewat ya. Ini disebut situasional, tapi menurut Tiang dari halaman langsung ke kerajaan ini enak seperti itu. Oke. Nah, posisi naik di sini, terus menaik kajo ya ke utara sampai tembus di sini. Di sini. Oke. Nah, kemudian di sini kita harus melobangi apa namanya? Untuk akses tangga ini, jadi kita harus melobangi ke oke, yang plus saja tangganya. Nah, kita harus melobangi nih. Dak ini harus kita lobang ya, karena kita akan logikanya isi tangga di sini. Oke, yang tampilkan lagi. Nah, ini lagi ya. Wajib ini ya, wajib. Nah, kemudian apakah dengan kondisi ini kita perlu ngisi atap agar teduh di bawah? Tidak, karena posisi tangga ini sudah di luar Grasso, katakanlah ya, eksternal katakanlah, ini internal, ini eksternalnya di sini. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak usah pakai atap-atapan lagi, apakah itu pergola atau apa, tidak usah ya. Karena apa? Karena ketika ada hujan, nanti hujannya akan jatuh di sini. Semoga saja ini adalah landscape. Harapan Tiang di sini ada tanam-tanaman nanti di sini. Nah, seperti itu, sehingga air-air yang tak jatuh dari sini itu di sini akan diserap. Seperti itu Bapak Agus ya. Jadi identitasnya jelas sekali. Ini tangganya posisinya dia tuh apa ya, istilahnya kalau di atas dia kategori di dalam, kalau pas di lantai 1 kategorinya di luar eksternal. Nah, seperti itu ya. Nah, paham nggih maksudnya? Nah, kemudian sengaja di sini yang isi figuran orang ya. Jadi karena gambar orang ini adalah tinggi sebenarnya yaitu 160, masih lega. Kepala ini tidak akan nyentuh di beton. Nah, ini tidak nyentuh ya. Tidak nyentuh. Jadi enak kita lalu lalang. Mesuwunen istilahnya bisa. Oke, cara tesnya seperti ini. Kita tarik garis lurus sekarang ke sini. Oke, iki. Kita garis sekarang. Biru itu artinya tegak lurus ya, Bapak Agus. Biru itu artinya tegak lurus. Oke, dari sini sekarang. Kalau garis itu biru artinya tegak lurus. Oke. Di mana dia jatuh posisi birunya? Nah, di sini. Nah, di sini. Berarti pas di kaki orang ini. Klik, yang klik ya. Ini berapakah tingginya? Dari sini aja, dari berdiri ini sudah 172. Seperti yang contohkan ya. Nah, masih tinggi kok. Nggih.
masih bebas aksesnya seperti ini. Nah, jadi ini adalah apa ya, real, memang figur ini real tingginya ya, adalah manusia sebenarnya, seperti itu, postur manusia sebenarnya. Jadi dengan begitu kita harus memang ngelobangin sekian. Ya kita sebut saja ini teknis ya. Kita ya, tidak mainnya terlalu di sini. Ini sekedar informasi saja. Kenapa lubangnya sekian? Itu alasnya. Apakah perlu di atap? Tidak. Itu aja penjelasnya. Bagus. Ya. Oke, yang tampilkan lagi. Nah, kemudian oke, sekarang kita mainnya di atas. Kita baru masuk tadi ya. Baru masuk sampai di sini. Oke. Dia akan jelasin dari ujung, yaitu merajan sekarang. Nah, ini merajan. Merajan jadi full ya. Kalau fish wajah pasar dari sini, ini tampil merajannya ya. Jadi full, tidak ada menyisakan apapun. Nah, dari sini tidak ada menyisakan duck, full ya. Begitu juga dari selatan, full dia, habis dia ya. Nah, inilah sekarang efeknya ketika yang ngisi rappel ini. Di sini terlihat kokoh dia. Kalau kita bandingkan tanpa rappel di 10 cm ini saja, tipis kelihatannya nggih. Nah, seperti itu yang kita maksudkan. Jadi piece-nya itu bangun kita akan terlihat kokoh. Nah, ini grill ini tujuannya untuk mengimbangi ya kan, agar tidak terlalu tinggi kesan. Cuman mengatasi kesan saja. Seperti itu, Bapak Agus. Tampak timur, tampak selatan. Ini tampak barat. Oke. Nah, ini tampak barat ya. Nah, perubahan sekarang, perubahan Suryanatah seperti ini sudah kayak taksu, oke, di atap ada atap genteng, oke. Nah, katanya banyak burung gereja ya, jadi ini paling bagus genteng, ya. Seperti dike. Nah, kemudian kita masuk sekarang ke jeroan, oke, mengenai lebar pintu masuk sekarang. Ini lebarnya itu adalah berapa ya? Ini 70 Bapak Agus ya, 70 cm. Bisa kok nanti kita lebarkan lagi menjadi 90 misalnya. Tidak masalah, tidak terlalu prinsip. Yang penting posisinya di sini, oke. Oke, sekarang perubahannya. Nah, di dalam ini ada pelinggih 4. Ini taksu, ini padmo, ini pengelurah, dan ini maaf, ini rong 3 antara yang guru ya, dan ini tugu. Nah, seperti itu pengelurah. Oke, tidak yang sudah ubah posisinya menjadi profesional. Artinya sudah apa ya, jaraknya itu profesional katakanlah ya. Nah, ini jarak dari tembok dengan pelinggih yang lainnya. Nah, seperti ini jaraknya nggih. Oke, nah kemudian taksunya juga. Jadi di sini tidak ada saling bersinggungan dia, ya, tidak ada saling bersinggungan seperti itu. Jadi untuk halaman Natar Merajan katakanlah lumayan untuk ngaturan pengobakti di sini bersama keluarga, nih. Aksesnya, medianya lumayan besar. Jadi Bapak Agus menanyakan berapa jadinya Merajan saya, panjang kali lebarnya. Oke, sekarang akan ditiang ukur. Sebagai informasi saja ya, karena semua ukuran-ukuran itu akan muncul di gambar kerja nantinya. Nah, ini 534 kangin kauhnya. Nah, 534 dikali 534 dikali oke 620 Bapak Agus. 620 kali 534 itu adalah area Merajan. Nah, seperti itu. Memang harus ada selisih, kita tidak bisa menyamakan karena posisi apa ya, pelinggih ini berjajar ini berbeda dengan di sebelah timur itu berbeda dengan di sebelah utara. Seperti itu Bapak Agus ya. Sehingga luas Merajan, area Merajan ini adalah 534 kali 620. Seperti itu. Oke, sekarang untuk penataan memposisikan jineng. Yang klik jineng. Nah, menurut Titiang hemat Titiang, ternyata jineng itu di sini yang paling apa ya, yang paling ideal. Di sini yang paling ideal. Oke, biar Tiang kenapa alasannya. Nah, ini Tiang tampilkan yang semua dulu ya, railingnya, karena kita butuh railing di sini. Nah, railingnya
Nah ini railing. Kemudian kalau misalnya sesuai dengan arahan Pak Agus itu di sini kita tempatkan, tidak bisa Pak Agus. Misalnya di sini nggih. Lucu kelihatannya nggih. Seperti itu. Seperti ini ya. Kalau misalnya kita letakkan di sini, oke, tidak back aja. Oke, yang jelaskan lagi. Kalau misalnya posisinya di sini, ini kan ada jembatan rencananya, ya. Atau sudah termasuk jembatan ini ya, yang tidak tahu. Jadi kalau kita datang dari barat, kita masuk di sini, di sini. Kalau kita pas datang dari bawah, naik kemudian ke utara, jadi seperti linear nengeh, seperti itu ya. Ya nanti masalah posisi ini bisa bisa kita diskusikan nanti, tidak perlu prinsip lah. Tapi menurut hemat yang kalau bisa ditempatkan di sini, jadi kita butuh kehati-hatian di sini ya, kehati-hatian ketika kita duduk di sini nanti, karena abing istilahnya di sini bagus. Abingnya, nah oke, sekarang tidak flashback, sekarang back. Oke, kalau misalnya kita tempatkan di sini, jadi akses itu luas Bapak Agus. Kita datang dari barat misalnya, gitu. Oke, kita langsung bisa ke Merajaan dan mampir di sini boleh. Atau pas kita datang dari bawah ya ke timur boleh juga ya. Nah, jadi di sini aksesnya bebas seperti halaman ya, tidak terhalang. Oke. Nah, mengenai posisi ini tiang lebih cenderung di sini memang. Kalau tiang ya, barangkali Bapak Agus ada ide menempatkan di mana ya. Menurut tiang sih di sini. Jadi penempatan railing juga profesional kelihatannya. Nah ini nanti tampilannya ya. Seperti ini. Kemudian ini tempat baratnya. Apakah dia sudah kategori jembatan ini atau apa? Atau kita harus menambahkan, ya itu tidak masalah ya. Nah, kemudian ini tampak utaranya seperti ini. Nah, jika kita misalnya berposisi di sini, di selatan ya, jadi view Jineng ini masih tetap terlihat Bapak Agus. Tetap terlihat ya view Jineng ini dari bawah. Nah, cuman kita duduk di sini tidak terlihat ya. Nah, seperti itu yang kita maksudkan. Kalau di sini kita posisikan, jadi sepertinya ngabing gitu istilahnya bahasa Balinya ya, bahasa kuno itu ngabing itu berbahaya katakanlah ya. Nah, di sini posisinya yang ideal menurut yang. Dari sini juga enak kelihatan ya, dan yang paling penting adalah fungsionalnya ya, secara fungsional di sini diletakkan ya. Nah, seperti itu Bapak Agus ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita berdiri di sini, oke, dalam garis lurus ya kita memandang di sini. Nah, dengan memposisikan secara profesional Padmo, yang guru dan pengelurah ini, jadi tidak ada numak itu tidak ada yang beneng gitu istilahnya dari sininya, oke. Sudah mimpas dia baik pengelurahnya maupun rong tigonya. Nah ini tampilnya nih. Nah itu sekedar informasi ya. Nah jadi seperti ini tampilnya pada. Oke. Nah ini oke. Cuman sayang sekali yang belum berkunjung ke rumah Bapak Agus ya. Di sini seperti apa sih bangunnya? Semoga saja sesuai dengan ekspektasi ya, sesuai dengan harapan yang Nikel. Di sini ada memang betul bahwa ada akses 1 meter di baratnya ya. Sehingga ketika ada akses sekian kita mampu menempatkan tangga ini. Nah, seperti itu. Nah, oke, sekarang yang dari dalam sesuai dengan arahan Bapak Agus. Di sini ada pelinggih satu nggih. Apa namanya ya? Nah, di sini lebuh katakanlah ya. Ini sudah. Kemudian untuk tugu karangnya barangkali di area sini Kajokauh sini. Ini kan Kajokangin ya. Ini Kajokauhnya. Seperti itu. Seperti itu Bapak Agus bisa yang
berikan informasi karena desainnya sudah sampai di sini ya. Besok barangkali yang bisa berkunjung untuk mengcross check kembali di lapangan ya media sebenarnya. Secara teori sesuai dengan penjelasan Pak Ketut, inilah yang maksimal posisi ketika kita atau Bapak Agus akan membangun Geraso dan Beranjak. Secara fungsional semuanya sudah dapat. Itu prinsipnya nggih. Sesuai dengan media yang tersedia. Baik Bapak Agus, terima kasih semua atas uraiannya. Semoga saja penjelasan yang ini bisa dipahami. Nah, tentu tetap yang mohon arahan tujuan Bapak Agus agar Ditjang bisa mengaplikasikan ya sesuai dengan harapan tentunya. Ini sudah maksimal menurut Ditjang ya, dan bukan berarti mentok sampai di sini maksimalnya. Tetap Ditjang lungsur masukan dari Bapak Agus arahan ya bagaimana baiknya. Semua Bapak Agus, terima kasih ampurayang atas segala bentuk keterbatasan Ditjang. Sinap Ditjang dengan Ramo Santi Om, Santi 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 Om.